Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimina rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa taala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, kita melanjutkan kembali di dalam kajian rutin di Rifdatus Sunnah dengan bahasan dari kitab Qawaid Qur'aniyah, kitab yang membahas tentang kaidah-kaidah di dalam Al-Quran yang untuk dipraktekkan, yang untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kitab yang ditulis oleh Syekh Umar Al-Muqbil hafizahullah ta'ala. Malam hari ini kita akan melanjutkan kaidah yang ke-27. Kaidah yang berapa? 27. Kaidah ini terambil dari Quran surat Fatir ayat yang ke-18. Surat apa? Fatir ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi." Dan barang siapa yang mensucikan dirinya, maka sesungguhnya hakikatnya dia sedang mensucikan untuk dirinya sendiri. Barang siapa yang mensucikan dirinya, maka sungguh hakikatnya dia sedang mensucikan untuk dirinya. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Dari surat ini, ayat yaitu surat Fatir ayat yang ke-18 ini, kita bisa mengambil kaidah tentang tazkiyatun nafas atau tazkiyatun nufus. Apa itu tazkiyatun nufus? Yang Allah sebutkan, wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi. Barang siapa yang mensucikan diri, maka hakikatnya dia sedang mensucikan dirinya sendiri. Maka tazkiyatun nufus adalah mensucikan diri membawa keberuntungan. Kaidahnya apa? Tazkiyatun nufus atau tazkiyatun nafas hakikatnya membawa keberuntungan untuk dirinya. Kita kan sering dengar tazkiyatun nufus. Tazkiyatun nufus, apa maknanya? Dan Allah juga menyebutkan di dalam Al-Quran,
Dan ternyata tentang tazkiyatun nufus ini bukan hanya disebutkan dalam surat Fatir, tetapi juga Allah menyebutkan di dalam surat yang lainnya. Di antara surat yang lainnya adalah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, dalam surat Asy-Syams. Surat Asy-Syams ayat yang ke-9. Surat apa? Asy-Syams ayat yang ke-9. Bagaimana bunyinya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflaha man zakkaha." Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya. Sungguh beruntung orang yang mentazkiyatun nafas dirinya. Orang yang tazkiyatun nafas, mensucikan diri. Nah, disinilah terambil makna dari tazkiyatun nafas. Ya. Tazkiyah maknanya dari zakka yuzakki tazkiyah, yang artinya nanti kita sebutkan. Apa makna tazkiyatun nufus, pensucian jiwa sehingga mendatangkan keberuntungan? Apa makna dari tazkiyatun nufus sehingga Allah sebutkan di dalam Al-Quran? Dan untuk kita menjadi pedoman serta kaidah di dalam Al-Quran. Bahkan kalau kita melihat dalam surat Asy-Syams tadi, Allah bersumpah. Di dalam surat Asy-Syams ayat yang ke-9 tadi itu intinya. Intinya apa? Dari ayat sebelumnya, dari ayat pertama sampai ayat yang ke-8 itu semuanya sumpah. Kemudian setelah sumpah isinya apa? Isinya adalah qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya, mensucikan dirinya. Ya. Kalau kita baca di dalam surat Asy-Syams dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8, ya, itu semuanya sumpah semuanya. Dan Allah ketika bersumpah, pasti nanti pembicaraan setelah sumpah itu perkara yang besar. Contoh misalnya dalam surat Al-Asr, Allah bersumpah wal asr, satu. Dan demi masa, demi waktu. Isinya intinya apa? Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Tetapi dalam surat Asy-Syams ini Allah bersumpah sampai disebutkan beberapa kali. Bukan cuma 8, ayatnya sampai 8, tapi sumpahnya lebih. Kita baca. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syams, wasyamsi wa duhaha. Pertama, satu, wasyams. Allah bersumpah dengan menyebut asyams. Wa duhaha, dan Allah bersumpah waktu pagi. Dua sumpah. Wal qamari idza talaha. Allah yang ketiga bersumpah lagi. Wal qamari idza talaha. Dan demi rembulan. Wan nahari idza jallaha. Yang keempat, Allah bersumpah dengan menyebut waktu siang. Wan nahar. Yang kelimanya wal laili idza yaghshaha. Dan demi waktu malam yang menutupi, yang gelap, Allah bersumpah. Berapa tadi? Ya. 4 ya. 4 atau 5? Udah 5. Kemudian selanjutnya Allah lanjutkan was-samaa'i wa ma banaha. 2 nih dalam ayat ini. Berarti berapa? Tambah 2, 7. Was-sama, dan demi langit.
Dan Allah bersumpah serta apa? Ya, pembinaannya. Wa ma banaha, maknanya ya Allah ciptakannya yang menakjubkan. Wal ardi wa ma tahaha, dan demi apa? Demi bumi dan demi hamparannya. Berapa? 9. Wa nafsi wa ma sawwaha, ya, dan demi jiwa, ya, dan demi jiwa. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhama. Tadi berapa? Terus tadi 10. Ini 11. Ya, 11. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, ini masih lanjutannya ayat yang ke-7-nya. Ya, ayat yang ke-8 itu lanjutannya yang ke-7. Baru ayat yang ke-9-nya inti. Nah, ayat yang ke-9 apa? Inti setelah Allah bersumpah 11 kali, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Jadi luar biasa jemaah, Allah bersumpah. Padahal Allah ketika berfirman tanpa adanya sumpah sudah serius. Enggak ada yang namanya Allah itu ya berfirman itu main-main, iseng-iseng, enggak ada. Semuanya penting, serius. Ini ditambah bukan 1, bukan 2, 11 sumpah. Dan isinya apa? Isinya adalah inti dari sumpah Allah sebutkan ya, qad aflaha man zakkaha. Ya, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Ya. Kira-kira penting tidak jamaah tazkiyatun nufus? Kira-kira penting nggak kira-kira? Ya bukan kira-kira, penting banget. Kenapa? Karena 9 ayat yang ke-9 ini didahului dengan dari ayat yang pertama itu dengan sumpah. Ya, dengan sumpah. Bahkan disebutkan oleh muallif, ya, disebutkan oleh penulis kitab ini, ya, kitab Qawaid Qur'aniyah, beliau mengatakan begini jamaah. Fa innallaha ta'ala aqsama ahada asyara qasaman mutatabi'an ala anna falahan nafsi la yakunu illa bitazkiyatiha. Beliau mengatakan begini, Allah subhanahu wa ta'ala telah bersumpah dalam surat Asy-Syams. Dalam surat apa? Asy-Syams, bersumpah dengan menyebut sampai 11 kali. Ahada asyaro. Disebut Allah bersumpah dengan apa? 11 kali. Dan itu berurutan mutatabi'an, berurutan dari ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Ya. Ala anna falahan nafsi. Di situ disebutkan intinya bahwa keberuntungan seseorang itu la yakunu illa bitazkiyatiha. Tidak didapatkan keberuntungan seseorang kecuali dengan tazkiyatun nufus. Wala yujad fil Qur'ani nadhirun hadza. Dan tidak ada di dalam surat-surat yang lain yang Allah sampai bersumpah dengan menyebut sampai 11 kali kecuali satu ini. Ada yang lain sumpah ada, tapi nggak banyak, 1, 2, 3. Paling banyak sumpah dalam satu surat yang berurutan cuman surat Asy-Syams ini. Wa huwa la raiba dalilun wadihun wa burhanun sati'un ala khuturati hadzal mawdu'. Dari sinilah kita tahu bahwa ya, Allah mengkabarkan kepada kita pentingnya pembahasan tazkiyatun nufus. Kenapa? Karena membawa kepada keberuntungan. Membawa kepada keberuntungan. Bukan itu saja. Ya. Allah bersumpah dengan menyebut apa? Menyebut ya
waktu-waktu tadi, kemudian inti dari semua Allah telah bersumpah, Allah sebutkan intinya tentang pentingnya tazkiyatun nufus. Kemudian yang kedua, ternyata di antara tujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau para nabi dan rasul Allah utus, ya, Allah telah mengutus untuk apa? Untuk hamba-hambanya, untuk manusia, itu tujuannya juga tazkiyatun nufus. Loh, kok baru tahu saya, Ustadz? Ketidaktahuan kita bukan berarti itu nggak ada. Ketidaktahuan kita bukan berarti itu nggak ada. Oh, saya nggak tahu ya, ternyata di sini ada pengajian. Ketidaktahuan, ya, jenengan bukan berarti di sini nggak ada pengajian. Sudah ada dari kemarin. Mungkin baru tahu. Nah, di sini Allah bersumpah tadi tentang intinya adalah tentang tazkiyatun nufus, dan tujuan diutusnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pun membawa tazkiyatun nufus. Kita lihat suratnya, disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke 129. Surat apa? Al-Baqarah. Dimulai dari doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dimulai dari doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa doanya Nabi Ibrahim alaihissalam? Allah kabarkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-129, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Apa doanya Nabi Ibrahim? Rabbana, ya Allah, utuslah kepada mereka manusia rasulan minhum, seorang rasul dari mereka, dari manusia. Untuk apa? Tujuannya yatlu alaihim ayatika, untuk membacakan kepada mereka manusia ayat-ayatmu ya Allah. Membacakan ayat-ayat Quran, membacakan tentang tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan Al-Quran, menyampaikan ayat-ayat. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kitab tersebut dan sunnah. Karena hikmah ini ada yang mengatakan, mentafsirkan hikmah Al-Quran dan sunnah. Jadi tujuannya pertama apa tadi? Membacakan, untuk mengajarkan ayat-ayat Allah, yaitu Al-Quran. Kemudian menerangkan, menjabarkan Al-Quran dan sunnah, wa yuzakkihim, dan mentazkiyatun nufus, mengajarkan kepada mereka tazkiyatun nufus. Innaka antal azizul hakim. Ini doanya Nabi Ibrahim. Dikabulkan enggak? Dikabulkan ternyata. Allah kabulkan, dan disebutkan ya, dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua. Doanya Nabi Ibrahim meminta seorang Rasul untuk mengajarkan Al-Quran, mengajarkan Alkitab dan Sunnah, kemudian mengajarkan kepada manusia tazkiyatun nufus. Ternyata Allah kabulkan, padahal jaraknya jauh antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaraknya jauh. Sampai adenan saja. Dari Rasul Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay, terus sampai yang ke-21 yang bernama Adnan, itu nomor 21 loh. Itu aja masih masih anak atau keturunan dari Nabi Ibrahim. Jadi dari bapaknya itu Rasul, silsilah orang tuanya yang nomor 21 itu baru ya keturunan dari Nabi Ibrahim, ketemu gitu loh. Silsilahnya. Jangan masih ingat silsilahnya. Ya, Rasul itu masih terjaga sampai 21. Bapaknya habis bapak apa? Mbah apa lagi? Habis mbah apa? Buyut,
Habis buyut, canggah, wareng, udah kuruk sewur. Ya, ya, itu sampai 21. Jauh doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Dan ternyata Allah kabulkan. Dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua, Allah sebutkan huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasula minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Lalu lihat. Dialah Allah yang mengutus kepada mereka manusia seorang rasul. Ya. Tujuannya apa? Yatlu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayatnya dan memberikan ilmu tazkiyatun nufus dan mengajarkan kitab dan sunnah. Jadi kalau berdoa itu jangan apa? Jangan kesusu. Apa kesusu ya? Jangan keburu-buru. Wah, malas saya berdoa. Bayangkan, saya sudah berdoa nih sebulan nih, belum dikabulkan. Sebulan. Ya, sudah sudah malas doa. Ya. Nabi Ibrahim jauh dikabulkannya. Generasi keberapa itu? Ya, generasi ke-23-nya baru itu. Ya, dikabulkan. Ya. Dari sini kita mengambil pelajaran jangan putus asa kalau doa. Walaupun belum dikabulkan, iya, walaupun belum dikabulkan. Barangkali Allah mengabulkannya nanti. Ya, kita kan nggak tahu. Allah lebih tahu dari doa kita, jemaah. Allah lebih paham tentang doa kita. Ya, tapi kan saya pengennya sekarang dikabulkan. Allah lebih paham. Ya. Kalau doa pun yang terbaik, ya, yang terbaik. Ini dikabulkan jauh setelahnya. Nah, sekarang kita apa arti tazkiyah? Tazkiyah itu maknanya, tazkiyah itu tadi apa? Ya, mensucikan. An-nafas diri, jiwa, mensucikan diri. Disebutkan makna tazkiyah, zakkaha, tazkiyah. Ya. Dan Allah sebutkan tadi, wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsi. Barang siapa yang mensucikan diri, maka dia aslinya yang mensucikannya dia untuk diri sendiri. Nah, apa makna dari tazkiyah? Maknanya ada dua. Pertama, mensucikan diri, dan makna yang kedua, menghiasi diri. Apa artinya? Mensucikan diri, yang kedua menghiasi diri. Terus bagaimana mensucikan diri dan menghiasi diri? Ini ada dua makna. Kita ambil yang makna pertama, mensucikan diri. Mensucikan dulu atau menghiasi dulu? Mensucikanlah. Orang kalau berhias biasanya udah mandi belum? Kan rata-rata mandi dulu baru berhias, ya enggak? Antum mau kerja kan mandi dulu, ya, bersih-bersih dulu, sabun, gosok gigi, sampo, mandi, baru setelah itu berhias. Nah, kita berarti ambil yang makna pertama dulu. Makna tazkiyah itu yaitu mensucikan diri. Nah, mensucikan diri, arti dari tazkiyah itu ada dua. Pertama, mensucikan diri yang lahir dan mensucikan diri yang batin. Pensucian diri yang pertama adalah apa? Lahir dan batin. Pertama yang lahiriah. Mensucikan yang lahiriah. Contohnya gimana? Contohnya ya mandi. Mensucikan diri yang lahiriah, mandi. Ya, makanya jangan malas mandi. Nggak wajib ono tat. Kan saya nggak junub tat. Iya, walaupun nggak junub, tapi ya umumnya biar bersih, kerja, apalagi kerja, ya jangan mandinya kalau mandi wajib doang, ya nunggu mandi wajib.
Lah kan kalau pagi sore kan nggak wajib. Iya emang benar nggak wajib. Ya. Kecuali mandi apa janabah. Tapi ini kan untuk kebersihan mensucikan lahiriah. Ya. Berwudu ini kan mensucikan diri lahiriah nampak berwudu, ya, memakai minyak wangi begitu, ya, tambah bersiwak ini mensucikan diri, ya. Jangan pulang kerja ya mungkin masih bau keringat, ya, nggak sikat gigi dulu udah bau keringat tapi makan jengkol, langsung datang ke masjid, Allahu Akbar, pas ngangkat begini, wah, kanan kirinya kanan kirinya nggak kuat, wah ini berat ini, ya. Mau tutup hidung ya khawatir nggak bisa nafas, ya dibuka bernafas baunya mau pingsan, nah makanya mensucikan diri lahiriah. Dilihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu'in. Kalau bukan karena memberatkan untuk umatku, niscaya aku akan memerintahkan umatku itu untuk bersiwak setiap kali selesai berwudu atau ketika berwudu. Kumur bersiwak. Tapi kan banyak dari kita itu ya kurang. Makanya Rasul kalau bukan karena memberatkan kepada umatku, saya perintahkan mereka ya untuk wudunya itu ya menambah dengan bersiwak, mensucikan diri. Ya, ini menunjukkan Rasul itu sangat menjaga kebersihan. Bahkan dalam agama kita dikenal dengan at-tahuru satrul iman. Ya, kesucian, kebersihan itu bagian dari iman. Hasilnya kebersihan itu bukan karena pengen dapat piagam, kebersihan rumah lingkungan, bukan karena pengen dapat piagam dari pemerintah karena bersih. Piagamnya apa ya namanya ya? Kebersihan itu? Piagam atau piala ini bersih nih kabupaten ini misalnya. Apa ya? Ya itu mungkin lah ya, saya juga lupa. Ya sebenarnya kebersihan kan bukan biar dapat penghargaan. Adipura. Ya mungkin Adipura gitu ya. Sebenarnya kebersihan lingkungan itu bukan karena pengen dapat penghargaan Adipura. Tetapi karena Islam itu telah mengajarkan untuk mensucikan bersih lahiriah atau hurusatrul iman. Baik itu kesucian jiwanya, kesucian lahirnya, lingkungannya dan seterusnya. Cuman kadang-kadang orang kita kalau nggak dikasih penghargaan tuh malas. Itu. Ya. Pernah suatu ketika Aisyah ditanya nih dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, su'ilat Aisyatu bi ayyi syai'in kana yabda'u Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu. Ada orang yang nanya ke istrinya Rasul. Rasul itu kalau mau masuk rumah gimana sih, didahului dengan apa? Ya ini yang nanya mungkin perempuan ya, nanya ke istrinya. Karena orang yang paling tahu tentang suami siapa? Istri. Kalau istri yang paling tahu tentang istri itu suami. Nah ini ada orang nanya istri Nabi, Rasul itu kalau masuk rumah gimana sih? Gitu. Apa jawabnya Aisyah radhiyallahu anha? Qalat bisiwak. Rasul kalau mau masuk rumah, mau ketemu anaknya, mau ketemu istrinya, itu siwak. Bersiwak dulu, dibersihkan. Nggak punya siwak, ya udahlah gosok gigi lah. Ya begitu. Saking menjaga kebersihannya, sebelum ketemu anak istrinya sikat gigi dulu sama. Antum pernah begitu nggak Jawa? Belum ya.
Ya men kalau sikat gigi kan harus bawa odol. Ini minimal siwak itu kan tinggal selesai kantongin. Tapi kita itu sering kali kurang mengamalkan atau kurang semangat mengamalkan Rasul. Setiap kali masuk rumah. Ya. Kalau antum biasanya dandan itu kalau mau keluar rumah. Kalau mau keluar rumah biasanya udah mandi, udah apa? Sudah minyak wangi, bajunya, celananya. Ya, ketika mau keluar, giliran pulangnya istrinya tinggal sisa-sisa capeknya jenengan. Sudah bau keringat, bau ini, bau itu. Coba Rasul itu sangat menjaga, jemaah. Ya udah makannya ya tinggal sisanya, begitu kasihan tuh istrinya. Ya. Udah mungkin bau keringat di luar, makannya jengkol, sampai rumah sambil udut, aduh. Tahu udut sambil ngerokok, ya apalagi ngerokoknya udah sekian puluh tahun. Ini maaf nih, biar yang ngerokok pada tobat nih. Ya. Kata istrinya, saya menikah sudah 20 tahun, selama ini saya dicium sama asbak. Gitu. Ya. Rasul itu bersiwak, ya. Menjaga kesucian kesucian lahiriah. Nah, kemudian yang kedua, kesucian batin. Mensucikan diri yang batin. Bagaimana itu? Yaitu mensucikan diri dari dosa dan maksiat serta sifat-sifat yang buruk. Serta sifat-sifat yang buruk. Maka mensucikan yang kedua yang batin, membersihkan atau mensucikan diri dari dosa dan maksiat serta sifat yang buruk. Ada usaha meninggalkan hasad, sifat buruk, sombong, riya, iri dan dengki. Ini sifat-sifat buruk, perbuatan dosa. Jadi enggak cuma yang disucikan lahiriahnya, tetapi juga batinnya. Dan juga batinnya pun untuk disucikan dari perbuatan dosa dan juga sifat buruk. Ya, hasad. Rasul sampai mengatakan iyyakum wal hasad. Hati-hati kalian dari penyakit hati yang namanya hasad. Ya. Fa innal hasada ta'kulu al hasanati kama ta'kulun narul hataba. Karena hasad itu akan menghalangi kebaikan sebagaimana api melalap kayu bakar. Ya. Rasul mengingatkan demikian hasad untuk dijauhkan ataupun sifat-sifat buruk. Ya. Sombong, orang sombong itu ya karena ada yang disombongin. Ya, makanya Allah lebih benci orang kere sombong. Mau yang disombongin apa gitu loh. Orang punya jabatan, punya uang, punya harta sombong, mungkin wajar ada yang disombongin. Udah nggak punya uang, miskin, sombong lah, aduh. Ya. Kemudian ya sifat-sifat buruk yang lain. Nah, ini makna yang pertama, tazkiyah, yang artinya tadi? Mensucikan. Mensucikan ini ada dua, mensucikan lahiriah dan mensucikan batin. Makna yang kedua tadi apa? Tazkiyah tadi. Yang kedua maknanya menghiasi. Menghiasi diri. Menghiasi diri ini juga maknanya ada dua. Dalam Dalam tazkiyah itu maknanya menghiasi diri, yaitu yang lahir dan batin. Menghiasi yang lahiriah. Bagaimana itu? Menghiasi yang lahiriah, yang nampak pakaiannya yang rapi, ya, yang enggak harus mahal, enggak harus baru. Kalau baru ya alhamdulillah, ya enggak, ya minimal ya rapi lah, celananya rapi, ya digosok begitu. Ini menghiasi lahiriah. Ya, sudah jarang jarang nyuci,
Kadang-kadang celananya itu kayak strobeker motor itu. Nggak tahu strobeker motor itu. Mungkin karena nggak pernah disetrika jadinya apa? Belakangnya apa itu? Ya nekuk lah seperti itu. Ngelipet. Yang ngelipet-ngelipet karena nggak pernah digosok. Jadi kalau dilihat dari belakang kayak strobeker motor. 6. Jadi apa? Menghiasi diri yang lahiriah, pakaian yang rapi. Ya. Dan ini bukan sombong. Rasul mengatakan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan cinta keindahan. Bentuk kita syukur kepada Allah, kita ya menampakkan rasa syukur nikmat yang Allah beri. Dengan punya uang ada, ya, punya harta iya, tapi baju tambal-tambalan. Kenapa Pak? Kok bajunya begitu? Jenengan orang kaya. Zuhud. Zuhud enggak begitu. Ya. Zuhud itu bukan ya kelihatan miskin, enggak. Ya. Jadi enggak ada sangkut pautnya antara zuhud sama miskin. Begitu. Ya. Terlebih lagi ketika apa? Ketika ke masjid, ya. Lebih lagi memakai pakaian yang lahiriah yang baik, yang rapi, menghiasi lahiriah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjid." Wahai bani Adam, khudu zinatakum, ambillah pakaianlah, gunakanlah zinatakum, perhiasan kalian yang rapi, yang bagus, yang indah. Inda kulli masjid, ketika engkau ke masjid, ya, ketika sholat. Jangan kalau lagi mau kondangan doang, kondangan rapi bener, itu digosok pakaiannya sampai apa? Sampai lancip bener itu. Itu kalau dipegang begini langsung tergores keluar darah, saking lancipnya tuh. Tapi ke masjid pakainya apa? Pakainya kaos. Ini kan nggak pas. Ya bukan berarti nggak boleh kondangan pakai yang bagus, silakan. Tapi lebih lagi ketika ke masjid pakai yang rapi. Ya. Bukan ketika diundang sama pejabat doang pakainya rapi ke masjid. Ya. Lebih lagi Allah sebutkan khudhu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah, gunakanlah pakaiannya kalian yang baik, yang indah, perhiasankan yang bagus, ya. Setiap apa? Ke masjid, maknanya kita menghadap Allah dalam keadaan yang baik. Ya. Ya walaupun boleh orang pakai kaos sholat, ya boleh. Selama menutup aurat kan begitu. Tetapi ya kayaknya kurang pantas lah. Ya. Disesuaikan kalau lagi mau olahraga ya monggo. Ya. Walaupun secara asal ya boleh pakai kaos, tapi kan ya gimana? Pakai yang baik. Coba jenengan kalau misalnya hari Jumat kayak gini. Tadi siang misalnya ngelihat orang yang khotib Jumat. Ya, celananya celana jin misalnya. Pakainya celana jin. Kemudian ya bajunya apa? Bajunya baju oblong misalnya. Kemudian pakainya topi miring lagi gitu kan. Kira-kira pas nggak itu khotbah Jumat pakainya begitu? Walaupun secara asal ya sila boleh aja menutup, tapi kan ya gimana? Masa khutbah cuma pakainya udah celana jin, bajunya oblong, atau mungkin baju bola, pakainya peci kan ya nggak pantas lah. Ya. Maka pakailah yang baik. Nah, kemudian yang keduanya menghiasi diri yang batin, menghiasi diri yang batin. Maknanya apa? Menghiasi yang batin, berusaha memiliki sifat-sifat yang terpuji. Kalau tadi sombong, ya jangan sombong, tawadhu. Kalau tadi diantara sifat buruk itu hasad, ya jangan hasad. Dan juga menghiasi diri di dalam beramal ibadah. Ya, menghiasi diri dalam apa? Amal ibadah.
Enggak cukup menghiasi diri yang batin doang, tetapi juga yang nampak. Ya. Sholat, bukan seperti ya sebagian orang yang mengatakan, kenapa mbak kok jenengan enggak pakai jilbab? Saya menjilbabi hatinya aja, batinnya. Coba terangkan ke saya lah tutorial menjilbabi batin sih gimana? Itu. Ya. Harusnya dua-duanya. Ya benar, ya, tetapi apa? Bukan cuma batin, karena makna tazkiyah ini ya lahir dan batinnya, untuk tawadhu, ya, untuk zuhud, untuk ikhlas, memiliki sifat-sifat yang terpuji yang telah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah memerintahkan kepada kita untuk kita menghiasi dengan akhlak yang baik, ya, dengan akhlak yang baik. Ya, dan berusaha untuk menjauhi, mensucikan dari akhlak yang buruk. Oleh sebab itu Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa dalam hadis riwayat Imam Muslim. Apa doanya? Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ini Rasul sering berdoa dengan ini. Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah Subhanahu wa taala, berikanlah kepada jiwaku ketakwaan. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha, dan sucikanlah jiwaku. Engkau adalah sebaik-baik yang mensucikan jiwa, yang mensucikan diri. Anta waliyuha wa maulaha, engkau adalah pelindung, ya, pelindung kami. Engkau adalah sebaik-baik sebagai pelindung kami. Ya, hadis riwayat Imam Muslim. Itu jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, makna tentang tazkiyatun nufus, ya, yaitu pensucian jiwa, pensucian ya diri, yaitu makna tazkiyah yang Allah sebutkan tadi. Ya, ada apa? Ada dua. Pertama adalah mensucikan, dan mensucikan lahir dan batin. Yang kedua menghiasi juga lahir dan batin. Dan ini sangat apa? Sangat kita butuhkan untuk mendatangkan keberuntungan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsi. Barang siapa yang mensucikan diri, maka hakikatnya sesungguhnya dia sedang membersihkan dirinya dari keburukan. Sedangkan ini akan mendatangkan keberuntungan. Apa? Inti dari Allah Subhanahu wa taala bersumpah 11 kali dalam surat Asy-Syams, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mensucikan diri dengan tazkiyatun nufus. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Silakan kalau ada yang mau bertanya di dalam pembahasan kaidah yang ke-27. Ada pertanyaan jemaah? Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Utamakan yang berhubungan dengan Allah atau utamakan dengan berhubungan dengan sesama manusia? Ya, utamakan tapi utamakan yang mana? Apakah dua-duanya seimbang dalam menjalankan ini, dalam meraih keberuntungan? Dan keberuntungan yang dimaksud di sini adalah keberuntungan untuk akhirat atau keberuntungan untuk duniawi? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang tazkiyatun nufus ini, mana yang lebih diutamakan? Apakah tazkiyatun nufus ini yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala ataukah yang dengan makhluknya, gitu ya Pak? Maka tazkiyatun nufus ini adalah dua-duanya. Sebagaimana tadi tentang makna mensucikan diri, ya. Yang pertama lahiriah,
kemudian juga batin. Lahiriah ada berkaitan dengan manusia. Rasul tadi mensucikan diri sampai masuk rumah Rasul apa? Ya, bersiwak. Rasul pakai minyak wangi. Kemudian juga ya disebutkan ya berwudu, atau juga apa? Yang batin, mensucikan yang batin maknanya ya menjauhi, mensucikan diri dari sifat-sifat yang buruk, dosa. Ya. Apa diantaranya? Ya diantaranya sifat sombong. Sombong ini meremehkan manusia. Ya. Kemudian hasad, ini berkaitan dengan manusia. Ya. Maka tentang tazkiyatun nufus ini ya antara hubungan Allah ataupun dengan hubungan dengan makhluk, maka ini dua-duanya. Ya, dua-duanya. Dan sampai hubungan dengan Allah itu baik, mensucikan diri dengan amal ibadah, tetapi tidak mensucikan diri dari perbuatan buruk kepada manusia. Kemudian yang kedua, keberuntungan dari tazkiyatun nufus itu keberuntungan di dunia atau keberuntungan di akhirat. Maka keberuntungan yang dimaksud dari orang yang mensucikan diri itu dunia dan akhirat. Keberuntungan di dunia dan keberuntungan di akhirat. Kenapa demikian? Karena seorang tentunya ketika mengamalkan ya, tazkiyatun nufus, ya, maka akan mendatangkan kebaikan di dunia sebelum di akhirat. Ya. Kebaikan di dunia apa? Menjadi tenang, tidak sombong, tidak hasad, tidak iri, menjadikan ketenangan. Beda kalau orang apa? Orang yang dia ya memiliki sifat hasad kepada orang lain, maka nggak tenang. Di dunia udah nggak tenang. Lihat tetangganya baru beli kulkas baru, dia yang panas kan begitu. Baru beli kulkas, beli mobil, dia yang masuk rumah sakit, panas. Saking panasnya tuh. Ya. Kenapa? Hasad. Ya. Nah, beda dengan orang yang apa? Orang yang tidak memiliki hasad. Ada orang lain mendapatkan kenikmatan, maka doakan semoga apa? Semoga berkah. Ya. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, du'aul mar'il muslimi li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabat. Fa innal malaikata yaqul ya, wa anta bimithlihi. Ketika seorang muslim mendoakan saudaranya dan tidak di hadapannya, si fulan dia beli ini beli itu, maka doakan semoga Allah memberikan kebaikan, keberkahan, maka malaikat juga doain. Semoga kamu juga begitu. Tapi ketika melihat saudaranya beli sesuatu yang baik dunia, semoga bangkrut, semoga rusak, semoga kemalingan, maka malaikat juga mendoakan walaka bimislihi, kamu juga semoga cepat rusak barangnya, kemalingan. Makanya apa? Ini ya dunia dan akhirat, belum lagi di akhirat. Itu di dunia mendatangkan ketenangan di antaranya. Allahu a'lam bishawab. Nah, ada lagi jemaah? Cukup? Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah ajarannya itu itu kajian hanya daging jadi tanyakan itu itu karena sepengetahuan saya doa ini hanya ke masjid cuma sholat Jumat sama yang pertama. Yang kedua, sesuaikan
saat kunut kan saat ini kan sedang terjadi konflik Palestina. Saya ikut saya itu doa kunut najilah itu dalam kelakuan itu karena itu sesuai sunnah. Cukup. Yang pertama seorang yang katanya ngaji batin, tapi ke masjidnya ke masjidnya Jumatan sama Idul Fitri gitu ya Pak. Ya, maka di antara bentuk bersihnya batin itu adalah bentuknya dia dohirnya juga. Maknanya apa? Kalau dia memang benar ngaji batin, maka dohirnya juga benar. Sholatnya jelas. Ini kan enggak ngaji batin tapi sholatnya nongolnya Jumatan. Ya, atau mungkin malah nongolnya setahun 2 kali Idul Fitri sama. Maka ini ya dipastikan tidak benar. Kenapa Rasul mengatakan inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Rasul mengatakan sesungguhnya dalam diri seorang itu ada segumpal daging. Apabila daging itu baik maka yang lain baik. Dan apabila rusak maka yang lain juga rusak. Ya. Apa itu? Wahwal qalb. Qalbu itu apa? Hati kalau bahasa kita. Ya. Maka amalan hati itu baik, batinnya baik, itu melahirkan amal lahiriah juga baik. Sehingga tidak bisa, oh saya yang penting batinnya. Kayak tadi, kok nggak jilbaban Bu? Misalnya, jawabannya, oh saya menjilbabi batinnya. Pakaiannya di luar apa? Ya, auratnya kemana-mana misalnya. Kok nggak ditutup? Saya menutupi batinnya aja lah, menjilbabi batinnya. Tutorialnya gimana? Tutorialnya gimana menjilbabi batin itu kan susah. Ya gimana ya, sehingga bentuk kebaikan hati nampak di lahiriah ya, nampak ya pengaruh di lahiriah, sehingga ini tidak benar ya. Nah, kemudian yang kedua gimana tentang kunut nazilah. Ini pernah dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya, tepatnya diantaranya setelah perang Uhud ya. Pertama karena di mana ada 70 sahabat yang Rasul mengirim untuk mengajarkan Al-Quran, ternyata di pertengahan jalan dikhianati dan dibunuh 70 orang. Maka Rasul pun ya berkunut selama 1 bulan full. Ya, kapan kunutnya? Setiap kali sholat. Ya, dengan kunut nazilah. Ya, setiap kali sholat, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, Rasul kunut. Ya, tapi sebulan full. Bagaimana dengan kita hari ini? Boleh kita ketika kita banyak kaum muslimin yang dibunuh, ya bukan lagi 70 lagi, ya sudah ribuan, ya sudah Pak, sudah ribuan. Ya kita diperbolehkan, ya bahkan Rasul juga pernah mendoakan selama sebulan full mendoakan orang-orang yang telah membunuh. Kan mereka datang ke Madinah minta untuk diajarkan ilmu, mereka minta untuk mengajarkan kepada kaum mereka. Karena daerahnya banyak, luas, Rasul mengirim 70 orang. Ternyata mereka itu nipu. Ya, di tengah jalan mereka memanggil kabilah-kabilahnya untuk mengepung 70 sahabat dan dibunuh semuanya di situ. Ya, apalagi dengan kita pun hari ini boleh kita kunut ya, dan Rasul kunut ya setiap kali sholat. Setiap kali sholat. Nah, Allahu a'lam bishawab. Gitu Pak. Sampai di sini jamaah, semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.